البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Muqaddimah Tafsir yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 100, bagian bawah, perhatian baik-baik. Wa min haula'i, termasuk mereka, na'am, firaqul khawarij, kelompok-kelompok khawarij, war rawafid dan rafidah, wal jahmiyah dan juga jahmiyah, wal mu'tazilah dan juga mu'tazilah, wal qadariyah dan juga qadariyah, wal murji'ah wa ghairuhum. Paham ya? Murji'ah dan selain mereka. Ini kelompok sesat semuanya. Untuk jahmiyah dan rafidah, para ulama telah mengatakan apa? Tidak masuk dalam 72 golongan. Berarti bagaimana? Muslim atau kafir? Kafir. Syiah rafidah, jahmiyah, sebagian ulama mengatakan apa? Tidak masuk dalam 72 golongan. Karena 72 golongan yang dalam hadis masalah firaq itu, perpecahan itu, 72 golongan tersebut masih dari kalangan kaum muslimin, berhak mendapatkan ancaman neraka mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun ini Rafidhah Jahmiyah tidak masuk dalam 72 golongan. Kufar mereka. Nah, barakallahu fikum. Adapun Rafidhah ada nas khusus dari Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim dengan semakna akfar minal yahud wan nasara. Syiah Rafidhah apa? Akfar minal yahud wan nasara. Kedudukannya lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Paham ya? Ngeri. Khawarij siapa pemimpinnya? Nah, kita lewati Khawarij siapa? Apa? Khawarij. Apa? Antum? Dzul Khuwaisir At-Tamimi. Kemudian Rawafid, siapa pemimpinnya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kemudian Jahmiyah, siapa pemimpinnya? Antum? Al-Jam bin Safwan. Kemudian Mu'tazilah, siapa pemimpinnya? Wasil bin Atha. Qadariyah, siapa pemimpinnya? Ma'bad al-Juhani. Murji'ah, pemikiran. Untuk Murji'ah ini pemikiran. Jadi enggak kembali kepada pemimpinnya, pemikiran irja'. Yaitu yang mereka mengeluarkan amalan dari definisi iman. Jadi iman itu enggak perlu amalan, cukup diyakini. Kelompok yang pertama mengatakan seperti itu. Yang kedua, cukup diyakini, diucapkan. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, cukup apa? Diucapkan saja. Jadi itu semuanya keliru. Diucapkan, diyakini, diucapkan sama aja. Amalan enggak masuk itu loh. Jadi ada Murji'atul Fuqaha, Murji'al Karamiyah. Nah, barakallahu fikum. Naam, Murji'atul Fuqaha, Murji'al Karamiyah, Murji'ah apa satunya lagi? Apa? Murji'al Fuqaha, Karamiyah, terus Jahmiyah. Tiga-tiganya apa? Sepakat amalan tidak masuk dalam kategori iman. Allah musta'an, itu Murji'ah. Jadi pemikirannya kembali ke pemikiran ya, untuk kelompoknya kembali ke masing-masing, dan Jahmiyah dan Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha itu nisbahnya kepada Abu Hanifah dan juga pengikutnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau Al-Karamiyah Muhammad bin Karam ila akhirih. Kalau Al-Jahmiyah ma'ruf, Al-Jam Safwan dari itu. Naam. Kita lihat sini. Wa hadza kal Mu'tazilah masalan, yang seperti ini seperti Mu'tazilah. Masalan sebagai contoh, fa innahum min a'dhamin nas kalaman wa jidalan. Mu'tazilah itu termasuk apa? Manusia yang paling banyak bicara dan paling banyak debatnya. Mu'tazilah. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya. Tapi bagaimana? Tapi enggak punya sifat. Allah Ta'ala punya nama, enggak punya sifat katanya. Allah Ta'ala Maha mendengar, tapi enggak punya pendengaran katanya. Allah musta'an, itu Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah total, Jahmiyah enggak punya nama, enggak punya sifat. Kalau Asy'ariyah berapa? Cuma 7 aja. Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, tapi cuma 7 katanya. Asy'ariyah. Itu pun 7 karena sesuai dengan apa? Akal. Allah musta'an. Kita lihat biar tambah jelas. Qala Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullah alaih, fal khawarij masalan ya'khuduna bi nusul wa'id wa madzahiruhul kufr fayukaffiruna al-muslimin bil kaba'iri. Allah musta'an. Maka orang-orang khawarij sebagai contoh, mereka mengambil dalil-dalil masalah wa'id, ancaman, yang dan kemudian dalil yang zahirnya adalah kekufuran, akhirnya mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar. Ini orang-orang khawarij, hati-hati. Mengkafirkan pelaku dosa
besar. Padahal pelaku dosa besar menurut ahli sunnati wal jamaah mu'minun naqisul iman. Dia beriman mukmin tapi berkurang keimanannya, termasuk ahli ma'asi. Paham ya? Oleh karena itu Khawarij ini karena pemahamannya seperti ini mengkafirkan pelaku dosa besar, juga meniadakan apa? Syafaat untuk ahli kabair. Sepakat Khawarij dengan siapa? Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah di akhirat hukumannya sepakat. Pelaku dosa besar kekal dalam api neraka, enggak dapat syafaat. Itu kata apa? Khawarij dan Mu'tazilah. Naam. Adapun di dunia ada perbedaan sedikit saja perbedaannya. Naam, sedikit bagaimana? Sebenarnya cuma untuk apa? Untuk mengelabui saja. Kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Manzilah baina manzilatain. Enggak mukmin enggak kafir katanya. Kalau meninggal dunia orang bingung ngubur di mana. Mau dikubur kuburan kaum muslimin enggak muslim juga, enggak mukmin juga. Mau dikubur kuburan orang kafir bukan orang kafir. Akhirnya taruh tengah-tengah itu loh. Sebagian mereka dulu sempat kayak gitu. Maksudnya bagaimana maksudnya itu? Untuk apa? Untuk membantah pemikiran mereka yang sangat tidak benar tadi itu. Nah, tapi kalau untuk masalah di akhirat sepakat. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahwasanya pelaku dosa besar kafir, dan pelaku dosa besar apa kekal di dalam api neraka. Nah, kita lihat dikit lagi. War-Rafidah yuharrifuna al-Qur'an aidan yaquluna fi qouli ta'ala, dan Syiah Rafidah mereka juga mentahrif Al-Qur'an, mengubah makna dari dhahir apa? Dhahir ayat, diubah maknanya. Fa yaqulun fi qouli ta'ala, mereka mengatakan di dalam firman Allah Ta'ala, marajal bahraini yaltaqiyan. Yaltaqiyan yang bertemu itu siapa? Kata mereka, al-murad bidzalika Ali wa Fatimah. Yang diinginkan itu yang bertemu itu Ali dan Fatimah. Karena orang Syiah Rafidah itu sangat senang Ali, Fatimah, Husain. Senang sekali itu Syiah Rafidah. Kalau Hasan benci. Kata mereka Hasan pengecut, penakut. Nah, kenapa? Nah, ini maksudnya apa? Menurut mereka ya, karena menurut mereka itu Hasan itu menyerahkan jabatan bapaknya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penakut Hasan itu. Lah kenapa? Seharusnya Hasan itu barakallahu fikum memperkuat kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Kenapa malah dikasihkan kepada Muawiyah? Tanazul. Kenapa tanazul? Kata mereka ini ya. Nah, Husain mereka tinggi-tinggikan Husain, ya Husainah, lisma' ta'tina katanya. Nah, itulah orang Yaman kalau pas lagi memperingati Idul Ghadir, katanya hari kematian Husain di tanah Karbala itu, teriak-teriak itu, "Ya Husainah, lisma' ta'tina." Maksudnya itu, "Wahai Husain, kenapa enggak datang kepada kami?" katanya. Allah musta'an. Gunung-gunung dinyalakan api itu, kemudian tembak-tembak AK itu, enggak sembarang peluru beneran tembakan ke atas. Gunung-gunung tembak. Ditembakin semuanya sampai hancur-hancur itu, katanya ini Muawiyah bin Sufyan katanya. Kalau di Yaman seperti itu. Nah, mana pernah menyaksikan itu ya? Menyaksikan lampu-lampunya itu, jadi setiap gunung itu ada dikasih lampu-lampu dari kayak lampu-lampu pelita itulah, oh ya. Nanti setelah itu malamnya mereka itu pesta peluru tadi itu. Gunung-gunung ditembakin. Katanya itu Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Allahul musta'an. Jadi kalau di Yaman sana kebanyakan untuk Syiah yang Zaidiyah yang orang awam itu kalau dengar nama Masmuk ya akhi, ismi Husain. Masyaallah, hayakallah. Senang. Masmuk ya akhi Ali, senang. Masmuk Umar. Wah. Kurang senang kalau Umar. Abu Bakar apa lagi? Masmuk Muawiyah. Wah, kalau Muawiyah sangat tidak senang dia. Karena mereka menganggap Muawiyah merampok jabatannya Ali bin Abi Thalib yang dipegang oleh apa? Anaknya itu Hasan itu loh. Nah, dan mereka pun enggak suka sama Hasan karena Hasan dianggap tanazul. Takut dengan apa? Muawiyah, sehingga diserahkan jabatannya bapaknya kepada Muawiyah. Itu semua tuduhan yang tidak benar ya. Padahal Hasan itu barakallahu fikum tanazul itu karena apa? Karena sabda Rasulullah SAW. Ya enggak? Nah, inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya ada pada cucuku ini pemimpin. Itu maksudnya Hasan maksudnya. Wa la'allallah an yusliha bihi bainal fi'ataini al-'azimataini minal mu'minin aw minal muslimin. Paham ya? Artinya apa? Sesungguhnya ada pada cucuku ini seorang sayyid, pemimpin, dan semoga Allah Ta'ala nanti akan mendamaikan dengan sebab dia dua kelompok besar dari kalangan mukminin yang berperang, Ali, Muawiyah, damaikan. Itu dasar dari Rasulullah SAW ya. Nah, karena Hasan dan Husain sayyidash syabab ahlil jannah. Kedua-duanya adalah pemimpin penduduk surga, para pemuda penduduk surga. Kita ambil dikit lagi. Ini panjang kelihatannya syarahnya ya, kita ambil dikit lagi. Tidak masalah. Kata beliau, jadi mereka menginginkan apa? Yaltaqiyan, berjumpa, bertemu itu Ali dan Fatimah. Wa yaqulun wasyajarah al-mal'unah fil Qur'an. Al-murad biha Banu Umayyah. Pohon yang dilaknat dalam Al-Qur'an itu katanya Banu Umayyah. Yaitu
Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an, anak-anak keturunan atau pemimpin keturunannya apa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Allah musta'an. Walhum tafasir gharibah munkarah, dan mereka juga memiliki apa? Tafsir-tafsir yang sangat asing dan juga mungkar. Wal iyadu billah. Sampai-sampai mereka yang jorok dan juga jeleknya mengatakan Al-Baqarah sapi betina itu Aisyah katanya. Allah musta'an. Ngeri. Nah, Syiah Rafidhah. Nah, fahum yuharrifuna al-kalim an mawadhihi fi tafsir al-ayat ad-dalati ala dhammi wa ta'wilha ila khusumihim. Maka mereka mengubah kalam, ucapan dari tempatnya di dalam menafsirkan ayat-ayat yang menunjukkan atas sebab celaan, diubah wa ta'wilha, kemudian membawanya ayat-ayat yang berkaitan masalah celaan tadi ila khusumihim, kepada musuh mereka. Yang berlawanan mereka diserang dengan ayat yang masalah celaan tadi itu. Yang berlawanan dengan mereka. Adapun yang berteman bagaimana? Wal ayatud dalah 'alal madah. Adapun ayat-ayat menunjukkan atas pujian sanjungan, yaj'alunaha liman yantasiruna lahum. Mereka menjadikan untuk orang-orang yang menolong mereka. Seperti ini keadaan mereka. Allah musta'an. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi, Jahmiyah. Wa kadzalikal Jahmiyah. Seperti itu pula Jahmiyah, wal iyadu billah. Jahmiyah pengikutnya siapa tadi? Ashabul Jahm bin Safwan. Tapi ingat, sudah kami sebutkan berkali-kali tentang silsilah urut-urutannya. Al-Jahm bin Safwan ini mengambil ilmu dari siapa, Husain? Apakah langsung dia pemikirannya atau dia hanya menyebarkan saja? Dia yang menyebarkan pemikiran Jahmiyah. Cuman dia mengambil ilmu dari siapa kemarin? Abdul Aziz. Urutkan urutannya rapi kemarin ya, enggak salah berkali-kali itu ya. Al-Jahm Safwan mengambil ilmu dari siapa? Ayo antum? Lupa juga. Antum? Hah? Ja'ad bin Dirham, enggak lupa. Mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham dari siapa? Antum? Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an dari siapa? Antum? Talut. Talut ibn Ukhti Labid ibn Asam al-Yahudi, ujung-ujung dari orang Yahud. Paham ya pemikiran Jahmiyah itu. Jahm Safwan ngambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil dari apa? Bayan bin Sam'an, kelompoknya Bayaniyah. Paham ya? Nah, walaupun sebagian orang mengatakan Aban, tapi ma'rufnya Bayan bin Sam'an. Kemudian Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari apa? Dari siapa tadi? Talut bin Ukhti Labid ibn Asam al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari orang Yahud. Allah musta'an, kelompok Jahmiyah. Kata beliau, ashabul Jahm bin Safwan yuharrifuna kulla ayati sifat. Mereka mengubah setiap ayat sifat. Li'annahum ya'taqidun anna Allah laisa lahu sifat. Karena mereka meyakini bahwasanya Allah Taala tidak punya sifat. Mereka meyakini bahwasanya Allah Taala tidak punya sifat. Ayo. Wa anna asma'ahu mujarrad a'lam. Ini penting. Mereka meyakini Allah Taala enggak punya sifat dan bahwasanya nama-namanya itu semata-mata apa? Semata-mata hanya nama tanpa ada makna di situ. Semata-mata hanya nama, tidak ada maknanya sama sekali. Padahal apa? Beda nama Allah Taala dengan nama manusia. Kalau nama manusia masih mungkin Mahmud, belum tentu dia terpuji orangnya. Paham ya? Tapi untuk Allah Taala semua namanya indah dan menunjukkan apa? Nah, barakallahu fikum, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaqul, di antara mereka yang mengatakan innahu laisa lahu ismun wala sifah. Penting. Ini yang ekstrim nih, Jahmiyah yang ekstrim. Sebagian mereka mengatakan Allah Taala enggak punya nama, enggak punya sifat. Ini yang ekstrim nih. Enggak punya nama, enggak punya sifat. Tapi ada enggak? Ada katanya. Sudah kita lewati kemarin apa? Ada itu sifat bukan, Hamzah? Sifat. Mereka terjebak di situ. Kalau enggak ada berarti bukan sesuatu. Sesuatu dikatakan ada karena apa? Karena apa? Karena ada. Kalau enggak ada bukan sesuatu. Asy-syai' sumya syai'an li annahu mawjud. Fa idza kana laisa mawjudan fa laisa bisyai'. Para ulama menjelaskan seperti itu kan, sesuatu dikatakan sesuatu karena ada. Kalau enggak ada bukan sesuatu. Paham belum? Jin sesuatu bukan sesuatu. Karena ada walaupun enggak nampak itu. Barakallahu fikum, seperti itu kita tutup dengan ayat ini. Wa anna hadhil asma' fa hiya asma'un li makhluqatih. Adapun nama-nama yang ada ini nama-nama untuk makhluknya katanya. Laisat asma' lahu, bukan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli hal, alhamdulillah, atas berbagai macam keadaan alhamdulillah, fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Maka Allah telah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan. Nah, barakallahu fikum,
diberi petunjuk untuk menganut al-haq biidnih dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ada Mu'tazilah dan semisalnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.